Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class. Selamat datang di materi kedua di hari ini, yaitu materi Al-Quran Hadis bab 1 ya. Kita masih bab 1, ini surat Al-Fatihah yang E ya. Kalian bisa buka halaman 9. Waduh, ini agak panjang ya, jadi tolong didengarkan dan diperhatikan. Jika nanti ada hal-hal yang harus digarisbawahi, nanti ke topik perintahkan buat garis bawahi. Makanya diperhatikan bukunya, diperhatikan sama sekali ya. Diperhatikan sekali, jangan sampai meleng. Oke, yang E, isi kandungan surat Al-Fatihah. Secara umum, surat Al-Fatihah berisi tentang keimanan, hukum, dan kisah. Ya, ada berapa? Ada 3, keimanan, hukum, dan kisah. Itu kalau perlu digarisbawahi juga. Tentang keimanan terdapat dalam ayat 1-5. Ada pertanyaan. Tentang keimanan dari ayat berapa? Dari ayat 1 sampai ayat berapa? Sampai ayat 5. Jadi seperti itu ya, harus bisa jawab. Tentang hukum terdapat dalam ayat ke-6. Tentang kisah terdapat dalam ayat ke-7 ya. Kelima tadi tentang apa? Tentang keimanan. Ke-7 tentang apa? Tentang kisah. Ke-6 tentang apa? Tentang hukum. Lanjut. Adapun jika dilihat dari sisi hubungan manusia dengan Allah atau disebut dengan hablum minanas, surat Al-Fatihah dapat dibagi 2 bagian. Berapa? 2 bagian. Bagian pertama dari ayat ke-1 sampai ke-5 merupakan ibadah manusia kepada Allah. Dalam ayat pertama, manusia menyatakan kepatuhannya kepada Allah, yaitu menyatakan bahwa segala aktivitas yang dilakukannya hanyalah karena Allah. Itu dari 1 ke 5. Dalam ayat kedua, itu dari maksudnya itu ayat ke-1 ya. Ayat ke-1. Dalam ayat kedua, manusia memuji Allah. Kemudian menyebutkan sebagian sifat-sifatnya dalam ayat 3 dan ayat 4. Coba ayat 1 dari 1 sampai 4 baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat berapa tuh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 5 ya. Oh, jadi bismillah itu ya, dari ayat 1 itu bismillah jadinya ya. Betul. Nanti sampai maliki yaumiddin itu ayat ke-4. Lanjut, setelah itu dalam ayat kelima, manusia menyatakan kepasrahannya kepada Allah untuk menghamba atau beribadah kepadanya. Dalam ayat kelima ini, manusia juga mengakui akan kelemahan dirinya, sehingga manusia memerlukan pertolongan Allah. Seperti itu, ya. Lanjut. Bagian kedua. Bagian kedua dari ayat 6 sampai ayat ke-7 merupakan upaya kerja keras manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, dunia dan akhirat. Dalam ayat ke-6 dan ke-7, manusia berusaha meraih kebahagiaan tersebut dengan memintanya kepada Allah, yaitu memohon petunjuk ke jalan yang benar dan memohon untuk dimasukkan ke golongan manusia yang soleh, yang diberi atau yang diberi nikmat oleh Allah ya. Bunyi ayatnya gimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta, yang telah engkau beri nikmat ya Allah, alaihim, kepada mereka. Juga memohon agar tidak dimasukkan ke dalam golongan manusia yang dibenci oleh Allah dan sesat dalam hidupnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi,
bukan orang yang dibenci, waladhdallin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Jika diperhatikan kandungan surat Al-Fatihah tersebut, kita akan menemukan sebuah pelajaran nih, bahwa Allah mengajarkan kepada hambanya untuk berdoa atau beribadah dan bekerja keras, ya, berdoa dan bekerja keras. Nah, seperti yang dicatat dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Maksudnya di sini kita diperintahkan untuk berdoa dan beribadah kepada Allah, tapi juga harus berusaha dan bekerja keras. Oke, ayat di atas sangat jelas menegaskan kepada manusia agar mencari bekal kehidupan akhirat dengan beribadah kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Akan tetapi manusia juga tidak boleh melupakan untuk mencari bekal hidupnya di dunia. Ya. Jadi Allah memerintahkan selain beribadah dan berdoa, kita harus bekerja keras dan berusaha. Ibadah itu merupakan doa, sedangkan jalan untuk mencapai apa yang diminta dalam doa tersebut adalah kerja keras. Dengan kata lain, manusia itu diperintahkan untuk berdoa dan bekerja keras. Doa dan kerja keras itu harus seimbang. Sebagai contoh sederhana. Kalian pengen pintar, ya kan? Kalian pengen pintar. Nah, kalau kalian pengen pintar, kalian harus berdoa sama Allah. Setiap habis sholat 5 waktu, setelah sholat duha, setelah sholat tahajud, kalian harus berdoa tuh, ya Allah, saya pengen jadi orang yang pintar, orang yang membahagiakan kedua orang tua saya, gitu berdoanya. Tapi jangan doa doang, harus berusaha. Berusahanya ngapain? Berusahanya dengan belajar. Jadi seperti itu. Berdoa sudah, belajar sudah. Jadi selain berdoa harus belajar. Selain belajar harus berdoa. Paham? Lanjut. Sekarang mengapa kita harus berdoa? Alasannya apa sih? Alasannya doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah lah yang dapat mewujudkannya. Usaha sekeras apapun tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan jika Allah tidak memberikannya. Nah, kita berusaha nih, kalian belajar. Tapi kita nggak minta sama Allah, percuma tuh usahanya, nggak bakal dikasih sama Allah karena kita nggak minta, cuma usaha doang. Ya, ibarat kata kita kerja tapi nggak minta gaji. Ya, nah, jadi kita harus berusaha, kita harus berdoa. Jangan sampai kita usaha doang, belajar terus, tapi nggak pinter-pinter. Sepertinya tuh kita kurang doa tuh kayaknya. Kita harus berdoa ya. Nah, jadi kita harus berdoa. Semuanya ini mah nggak beberapa orang doang. Semuanya dari kelas 3 Abdurrahman bin Auf harus berdoa, harus keras berdoa ya. Setelah sholat 5 waktu, setelah sholat duha, setelah sholat tahajud, berdoa tuh sama Allah. Biar kita dijadikan orang yang cerdas, biar kita dijadikan orang yang bermanfaat bagi orang tua kita. Lanjut. Lantas mengapa kita harus bekerja keras? Tadi sudah ya. Kenapa kita harus berdoa? Alasannya sudah ada di atas. Terus kenapa kita harus bekerja keras? Ya. Kerja keras kita lakukan karena Allah memberikan sesuatu itu juga melihat usaha yang dilakukan oleh manusia. Jadi selain Allah melihat kerja keras doa kita, Allah pun melihat usaha kita. Jadi kalau misalkan kita berdoa tidak berusaha, percuma, sama aja itu. Ya. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Maksudnya adalah sebelum kita berusaha, Allah tidak akan memberikan sesuatu yang kita inginkan. Contoh, kita pengen pinter, cuma kita nggak belajar, Allah tidak akan memberikan pinter itu kepada kita. Paham? Nah, jika demikian, kita dapat memahami bahwa antara doa dan kerja keras itu tidak dapat dipisahkan. Semua akan berjalan baik apabila kedua komponen tersebut, doa dan kerja keras, telah terlaksana dan mendarah daging. Ya. Setelah berdoa, maka harus diiringi dengan kerja keras. Kehidupan ini juga harus dihiasi dengan nilai-nilai emosional, spiritual, akhlak dan perilaku yang berdasarkan ajaran yang benar, yaitu Islam. Intinya, Kak Topik mengingatkan kalian harus giat belajar sebagai bentuk usaha kalian, tapi jangan lupa untuk selalu berdoa. Jadi seperti itu. Tugasnya tidak ada untuk Quran hadis. Ya, ini untuk kedepannya saja. Ada. Halaman 13, ya. Halaman 13 Romawi 1 sampai Romawi 2. Ya. Romawi 1 sampai Romawi 2. Romawi 3-nya enggak usah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.